Pada saat kecil dulu saya hanya melihat dari teman-teman yang bisa berenang. Ketika mereka lompat dari jembatan dengan air yang begitu deras, saya pengen bisa berenang seperti mereka. Saya sempat tenggelam, ditolong oleh teman-teman, dan tidak pernah kapok. Saya terus coba dan pada akhirnya saya bisa untuk berenang. Saya waktu itu mulai agak sedikit minder untuk keluar, untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Karena saya sudah sadar bahwa saya memiliki keterbatasan fisik dengan teman-teman. Karena sekolah menganggap bahwa orang yang seperti saya itu tidak boleh untuk masuk ke sekolah yang pada umumnya atau sekolah anak-anak normal. Saya memang terlahir dalam kondisi fisik yang terbatas, namun saya tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Sebelum saya melihat dia secara langsung, saya belum percaya dia dapat berenang. Tetapi ketika saya melihat dia berenang secara langsung, di situ saya bisa percaya. Dan dia menyelam, dia ambil pasir itu dari dasar sungai, langsung dia muncul ke permukaan. Di situ saya yakin sekali bahwa dia memang bisa berenang. Ya, waktu itu saya merasa sangat putus asa sampai teman-teman saya membuli saya. Itu saya masih kelas 2 SD, saya dikata-katain sama teman saya. Saya pernah dibilang bahwa saya nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Saya kasih tahu kedua orang tua saya bahwa saya lagi sedang dibully sama teman saya, dan saya bertanya apakah benar saya nggak punya tangan dan nggak punya kaki waktu itu. Ya, waktu itu respon dari orang tua bilang bahwa saya memang nggak punya tangan waktu itu. Tapi kamu dilahirkan dengan sangat istimewa. Kamu dilahirkan bukan sebuah kebetulan, tetapi ada sebuah rencana yang sangat indah yang akan ditunjukkan melalui hidup kamu.
ketika saya menjalani aktivitas memang agak sedikit terkendala gitu, karena ya itu tadi minder, merasa rendah diri, merasa malu, merasa berbeda dengan yang lainnya, merasa nggak layak. Kan udah dikasih makan? Belum. Ya udah kasih makan. Terus saya merasa minder, usia saya 10 sampai 15 tahun. Ya, waktu itu saya pernah main game. Ketika saya sedang main game, tiba-tiba abang saya merebut mouse dari tangan saya ketika saya sedang keasikan main game ya. Itu dia ambil mouse itu dari tangan saya marah dan saya kesal sama dia. Karena badannya besar dan tinggi, saya kecil dan pendek, saya nggak bisa melawan apa-apa gitu. Dan di situ saya kesal, saya nangis. Di situ saya merasa dendam, saya menyimpan kepahitan yang sangat dalam. Sampai saya besar, saya masih ingat hal itu. Kalau saya sendiri merasa bahwa saya ditolak oleh keluarga karena keadaan yang seperti ini. Saya merasa kasih sayang dari kedua orang tua itu sangat berkurang. Bahkan orang tua itu membedakan saya dengan yang lainnya. Bahkan saya merasa bahwa pendidikan saya lebih rendah daripada yang lainnya. Saya merasa diri saya itu ya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain bisa pergi kemana-mana, mereka bisa bawa motor kemana-mana, mereka bisa bawa mobil kemana-mana, mereka bisa jalan kemana-mana. Saya merasa bahwa diri saya hanya bisa berdiam diri di rumah. Dan waktu itulah saya benar-benar merasa bahwa saya sudah putus asa dan tidak ada harapan lagi dalam diri saya. Ya, disitulah sempat terpikir bahwa saya sudah benar-benar di titik terendah, bahwa saya harus mengakhiri hidup saya. Karena memang sudah benar-benar merasa bahwa hidup itu udah nggak berguna lagi dan nggak berarti lagi. Saya merasa bahwa ya udahlah, buat apa lagi hidup gitu. Ketika mau bunuh diri itu, suara hati itu muncul bahwa kalau kamu bunuh diri, kedua orang tua kamu tidak akan pernah bahagia dan kamu hanya bisa menyusahkan kedua orang tua kamu. Orang tua saya, saudara saya tidak pernah tahu apa yang saya alami. Apapun keadaannya kita tetap peduli. Nah, namun secara pribadi pergumulannya kan kita tidak tahu sepenuhnya. Nah, itulah sebabnya saya tidak tahu persis kalau dia sampai down dan ingin bunuh diri. Saya mulai untuk berpikir buat apa saya hidup di dunia ini. Dan juga nanti hidup menyusahkan kedua orang tua saya. Bahkan nanti kalau saya sudah besar pun, orang tua saya tidak akan pernah bahagia dalam hidup saya.
Ya, secara manusia kita tidak dapat berbuat banyak, tetapi secara spirit atau doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, itulah satu-satunya yang bisa meluluhkan hatinya. Saya sempat punya cita-cita ingin menjadi seorang desainer yang terkenal. Ya. Itu saya ngomong sama orang tua saya bahwa saya mau ambil pendidikan di Pontianak atau mengambil kursus di Pontianak. Waktu saya selesai mengambil kursus, saya pulang ke kampung, saya buka cuci cetak foto. Tidak lama, hanya beberapa bulan kemudian, karena memang di kampung kami sangat belum dikenal dengan cuci cetak foto, jadi pada akhirnya saya tutup. Kalau kembali untuk menutup, tidak merasa putus asa, karena memang pelanggannya tidak ada. Saya mencari kemampuan yang lain. Saya coba untuk merantau ke Pontianak untuk mencari pekerjaan, karena kalau di kampung itu kalau untuk buka usaha saya pikir belum bisa. Saya kabur dari rumah itu nekat pengen cari pekerjaan, karena saya berpikir bahwa saya harus bisa mandiri tanpa menyusahkan kedua orang tua saya. Saya harus berpikir secara dewasa, saya harus bisa menghidupi diri saya sendiri tanpa minta bantuan dari orang tua. Saya mencari pekerjaan itu, saya tahunya waktu saya sedang searching di internet, saya cari di internet, saya dapat alamatnya, saya jumpai orangnya, saya bawa berkas-berkasnya. Pertama kali saya ditolak, lalu saya coba lagi untuk cari alamat yang lain atau pekerjaan yang lain. Ternyata mereka bicara hal yang sama, bahwa ada berkas yang kurang dan orang yang seperti Bapak, mohon maaf kami tidak terima. Saya pergi bersama dengan teman-teman saya ke kolam berenang. Waktu itu diajak oleh teman saya. Dia bilang, yuk kita pergi ke kolam renang, kita mau olahraga. Dia bilang, kamu bisa berenang nggak? Saya bilang, saya bisa berenang. Terus saya diajak pertama kali
ke kolam renang Pontianak. Bertemulah saya dengan seorang pelatih yang bernama Pak Sabli tentunya. Ketika itu saya sedang berenang, saya menyeberang kolam renang yang sepanjang 15 meter. Dia melihat saya, dan waktu saya naik dari kolam renang tersebut, dia menawarkan saya untuk dilatih. Beliau tanya sudah berapa lama bisa berenang. Saya jawab, saya sudah bisa berenang waktu saya masih kecil, usia 8 atau 10 tahun. Ketika itu dia bilang bahwa nanti kalau kamu udah bisa berenang, kamu bisa ikut event-event di Pontianak dan kamu bisa menjadi juara. Simpson ini awalnya kan dia hanya berenang-berenang biasa, terus kita ajarin supaya berenang mempunyai teknik yang benar, supaya bisa berenang yang lebih baik. Setelah itu kita lihat dia punya potensi di renang, karena di Babel persiapan untuk ingin jadi atlet. Nah, ternyata dia memang nampaknya di renang dia bisa untuk mengikuti event-event Babel itu. Dan akhirnya saya mengambil keputusan saya mau dilatih oleh Pak Sabli tersebut. Berapa tahun kemudian dia latihan terus, kita usahakan, kita antar, kita jemput supaya mereka tetap latihan, karena tidak ada yang ngantar dia. Gitu. Pada hari H-nya, pada tanggal 23 November adalah event besar di Kalbar, yaitu Papa Prop. Karena saya percaya saat kita menjalanin proses yang ada, pasti itu akan terjadi dalam diri kita. Ternyata dia hari H-nya ada ikut event ini, berhasil hingga mendapat 2 medali perak. Betapa bangganya Simpson dan juga anak didik saya sampai ke nasional juga mampu berprestasi. Prestasi yang sudah saya raih, mendapatkan 2 perak medali di Peparprov 2018. Tahun 2019 dan juga mendapatkan 1 emas, 1 perak. Tahun 2019 saya mendapatkan kejuaraan nasional se-Indonesia, mendapatkan 1 perunggu. Simpson ini juga pertama agak
punya kesulitan, dan saya juga agak berat karena melihat salah satu anatominya ada kekurangan mungkin, tapi ada dorongan dari hati saya bahwa atlet yang bisa berlatih dengan baik. Saya yakin Simpson bisa sampai tingkat internasional. Melihat begitu kuat tekadnya, saya ingin Simpson bisa meraih mimpi-mimpinya. Takdir setiap manusia memang sudah ditentukan sejak lahir. Dengan semangat dan tekad yang kuat, saya yakin dapat mengalahkan takdir. Sekarang saya tidak mengenal lagi kata putus asa. Tidak ada yang tidak bisa ketika kita masih di alam dunia. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah tak kenal kata menyerah. Semangat dan impian saya sudah tertanam di dalam jiwa. Mimpi saya ingin mengharumkan nama Indonesia ke tingkat dunia.